Bismillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini judul kita adalah adab ketika di sekolah. Ya, judul kita pertemuan siang ini adalah adab ketika di sekolah. Tentunya sebelum kita ke sekolah pasti ada persiapan dulu di rumah ya. Perhatikan, siswa atau thalibul ilmi, para penuntut ilmu, yang pertama harus ada persiapan di rumah. Yang pertama tentunya apa? Harus mempersiapkan jadwal. Ya. Harus mempersiapkan jadwal. Jadwal apa hari ini? Pelajaran apa hari ini? Maka ini harus diperhatikan. Kapan mempersiapkan jadwal? Mempersiapkan jadwal adalah ketika pulang sekolah. Jadi ketika antuna sekalian pulang sekolah, langsung lihat jadwal buat besok apa? Ya, jadwal buat besok apa? Dicari, kemudian masukkan ke tas. Ya. Setelah dimasukkan ke dalam tas, nanti sorenya bisa dimurajaah lagi, atau nanti setelah maghrib atau setelah isya bisa kalian murajaah lagi. Ya, maka harus ada persiapan apa? Jadwal. Kalau sudah dipersiapkan, maka insya Allah tidak akan ada yang lupa atau salah bawa buku pelajaran. Baik. Yang kedua adalah mempersiapkan badan. Mempersiapkan badan maksudnya apa? Thalibul ilmi, penuntut ilmu harus rapi. Berarti apa persiapan badan? Yang pertama di antaranya adalah satu apa? Mandi. Harus mandi. Ya, harus mandi. Jangan lupa tidak mandi, harus mandi. Setiap hari mandi. Jangan ke sekolah bawa aroma tidak sedap. Ya. Harus mandi. Mandinya pakai sabun, pakai sampo. Terus apa lagi setelah mandi? Gosok gigi. Nih, perhatikan. Harus mandi atau gosok gigi. Kemudian ini seharusnya jadi nomor kedua ya. Nomor pertamanya apa? Bangun lebih awal. Ya. Bangunnya harus lebih awal. Jangan ini mah bangun jam 6. Bangun jam setengah 7. Ya. Nantinya sholat subuhnya kesiangan. Nggak boleh. Ya. Minimal bangun itu sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh sudah bangun. Persiapan, mandi, gosok gigi ya. Dan seterusnya. Kemudian kalau tidak ya pas ketika adzan. Intinya sholat subuhnya kalau untuk ikhwan di masjid. Perempuan di mana? Di rumah. Kemudian yang ketiga adalah memakai baju yang bersih.
dan rapi. Ya, perhatikan, memakai bajunya yang bersih. Baju yang kemarin jangan dipakai lagi. Ya. Baju yang sudah kemarin main bola atau udah keringet-keringetan main kejar-kejaran sama temannya, udah dicuci. Jangan dipakai lagi. Dan harus rapi. Jangan kusut. Apalagi apa? Ini. Ketika ikhwan ini biasanya suka main kotor-kotoran ya. Harus bersih dan rapi. Kalau bisa bajunya disetrika dulu ya. Kemudian setelah ini semua apa? Yang keempat apa? Sarapan. Jangan lupa sarapan ya. Sarapan itu penting. Sarapan bisa apa? Bisa nasi, bisa bubur, bisa roti, bisa apa saja, yang penting makanan ada dulu masuk ke dalam perut. Nah, udah siap nih. Jadwal sudah jelas. Ya, jadwal udah benar. Kemudian badan udah rapi, udah wangi. Tinggal berangkat. Apa? 3 berarti apa? Berangkat. Perhatikan, sebelum berangkat itu harus berpamitan kepada siapa? Orang tua. Atau ada yang di rumah siapa? Ada kakak, pamitan ke kakak. Salim tangan, disalim, disun. Atau dipeluk, boleh? Boleh, disun keningnya boleh? Boleh, terserah ya. Intinya ketika berangkat apa? Izin dulu ya kepada orang tua atau kepada kakak atau ada nenek, izin ke nenek gitu ya. Salaman dulu ya sebelum berangkat. Kemudian sudah berangkat. Kemudian di jalan ya. Ini juga perhatikan ketika di jalan. Jangan pikirannya kemana-mana atau kitanya pandangannya kemana-mana sehingga di depan kita ada lubang, kita nggak tahu ya. Kemudian kalau berangkat sekolahnya bareng sama teman, jangan banyak bercanda. Takutnya nanti apa? Bajunya udah rapi jadi kotor ya. Pakaiannya yang sudah bersih jadi kotor. Kemudian nanti ke sekolahnya jadi telat. Nah, harus diperhatikan. Kemudian ketika berangkat ketemu dengan teman, maka harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa? Ketemu teman itu harus salam, harus nyapa. Apalagi ketemu dengan ustadzah di jalan, harus nyapa. Ini mah ketemu seakan-akan tidak melihat. Ya robot. Nggak boleh. Harus nyapa. Harus berani nyapa. Tidak boleh malu. Nggak boleh malu-malu. Harus berani nyapa. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Nyapa harus. Apalagi ketemu teman, saudara, ya, kerabat, ketemu di jalan, nyapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu atau jangan malu-maluin. Ya, jangan malu atau jangan malu-maluin. Kedua-duanya ya. Jangan malu-malu dan jangan malu-maluin. Begini. Malu mengucapkan salam atau malu tidak mengucapkan salam? Pilih. Kadang malu ini mau mengucapkan salam. Mengucapkan salam enggak ya? Nah, tidak boleh malu.
harus berani ya. Nanti diomongin sama orang, oh gitu ya anak sekolah teh sekarang katanya ngaku penuntut ilmu, kok gitu sih, nggak salam pas ketemu. Nah nanti jangan ada perkataan yang seperti itu. Kita harus berani mengucapkan apa? Salam ya. Kemudian ketika sudah nyampe di sekolah ya. Ketika sudah nyampe di sekolah, yang harus pertama dilakukan adalah apa? Yang pertama, ketika sudah sampai di sekolah, yang pertama, langsung masuk ke kelas. Ketika sudah sampai di sekolah, maka yang pertama apa? Langsung masuk kelas. Tidak boleh tiba-tiba main. Tidak. Tiba-tiba datang ke sekolah main bola. Tiba-tiba datang ke sekolah main lari-larian. Tidak boleh. Langsung masuk kelas. Ngapain? Nyimpen tas. Apa? Nyimpen tas. Kemudian kalau ada orang, berarti apa? Mengucapkan salam ya. Kalau ada orang, ada teman di dalamnya, mengucapkan salam ya. Di sini sepatunya disimpan di rak. Berarti apa? Menyimpan rak apa? Bukan menyimpan rak sepatu, tapi menyimpan sepatu di mana? Di atas rak ya, di atas rak. Maka kemudian apa? Selanjutnya ketika hendak masuk kelas, buka pintunya pelan-pelan. Apa? Buka pintunya harus pelan-pelan. Jangan langsung didorong. Nantinya ada temennya gimana? Ya, kalau ketabrak sama pintu. Kemudian mau nutup pintu juga pelan, jangan dibanting jeder. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian ketika bertemu dengan teman itu senyum. Murah senyum. Kemarin kita sudah mengatakan bahwa di antara akhlak seorang penuntut ilmu itu adalah murah senyum. Jangan mahal senyum. Harus memiliki wajah yang ketika melihat teman senyum, melihat ustadznya senyum, melihat orang tuanya senyum. Senyum kepada siapa saja. Yang penting senyumnya jangan sendirian. Ya, kalau senyumnya sendirian, nanti orang tuh bakal takut. Senyum sendiri mah nggak boleh. Ya, senyum itu harus ada orangnya, ada temennya senyum, gitu ya. Jangan ini masem terus ya, nggak boleh. Kemudian ketika sudah ada di kelas, duduk yang rapi. Kemudian kalau menemukan sampah misalkan ya di kelas itu jangan, ini sampah siapa ini? Ini sampah siapa yang nyampah? Jangan begitu, tapi langsung ambil sapu. Apalagi misalkan itu tempat kita itu bersihin sama kita, ya, ambil sapu sama kita. Atau ini yang piket siapa nih? Nggak bersih ini, sudah. Karena kalau manggil-manggil gitu juga nggak akan
bersih, langsung sapui sama kita, buang sama kita, biar di kelasnya tidak berisik. Kemudian apa? Tidak bermain di kelas. Apa? Tidak bermain di kelas. Ya, di kelas nggak boleh main. Ada yang main bola biasanya. Wah, jedar, nggak boleh. Lempar kursi gitu, lempar meja nggak boleh. Nggak. Biasanya lempar bola yang dibuat dari kertas, main apa gitu, lempar. Nggak boleh. Mainnya di mana? Di lapang pada waktu istirahat. Berarti apa? Kalau mau main di lapang, tidak boleh di dalam kelas ya. Kalau mau main di lapang, tidak boleh main di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, ini masih poin yang ini ya. Apa? Tidak berantem. Tidak berantem atau berkelahi di dalam kelas sampai teriak-teriak, wah pulana. Tidak. Ya. Insya Allah kalau kitanya memiliki akhlak yang baik, teman itu akan baik kepada kita ya. Tidak boleh berantem. Kemudian selanjutnya, apabila ustadz sudah datang. Nah, kalau ustadznya sudah datang, nih perhatikan. Kalau ustadznya sudah datang, maka harus diam dan duduk. Ya. Kalau ustadznya sudah datang, maka harus diam dan duduk di tempatnya masing-masing. Jangan sampai ustadznya, ayo semuanya duduk yang rapi. Jadi tidak perlu disuruh, tapi harus hidung, kata ininya apa bahasa kitanya? Harus sadar, harus mandiri. Tidak usah, ayo duduk, anak-anak duduk. Aduh, ini mah belum juga 5 menit udah habis waktunya untuk merapihkan anak ya, harus diam dan duduk. Selalu hormat kepada ustadznya ya, tidak boleh demikian, tidak boleh ribut, tapi harus diam. Kapan? Ketika ustadznya sudah datang ya. Kemudian ketika ustadznya ini sudah dihapus dulu ya. Ketika ustadznya sudah datang, kemudian mengajar di tempat atau di kelas kalian, maka mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz. Kemarin apa? Di antara adabnya mendengarkan pelajaran, pikirannya fokus, jangan melirik ke kanan, melirik ke kiri, ngobrol sama temennya, berantem sama temennya, tidak. Tapi harus perhatikan ustadz. Kenapa demikian? Karena ustadz itu adalah sedang berbicara. Berbicaranya dengan siapa? Dengan murid. Sekarang antuna sekarang lagi ngobrol, nanya, nggak diperhatiin, malah kesini gitu, teman ngobrolnya kesana. Nah, maka kalian pun akan jengkel. Kira-kira pelajarannya akan mudah dipahami tidak? Enggak. Kenapa? Karena di kelasnya banyak ngobrol, tidak fokus. Maka ada yang mengatakan, wah bahasa Arab mah susah, wah matematika mah susah. Sebenarnya
pang. Tapi kitanya yang harus fokus. Berarti cara kita belajarnya harus dirubah. Ya, perhatikan, cara kita belajarnya harus dirubah. Harus mendengarkan ustadznya, fokus, tidak main-main, sehingga oh itu bahasa Arab itu seperti itu, mudah matematika mah gampang Nah, maka tidak ada pelajaran yang susah kalau kitanya mau fokus ya. Tuh, semua kita makan nasi kan? Semua makan nasi, ada yang makan batu gitu? Ada yang makan rumput di sini? Makannya sama, waktu belajarnya sama. Cuma bedanya ada yang fokus belajarnya, ada juga yang lebih banyak mainnya. Maka kita tanya kepada kita, saya kenapa ya nggak bisa? Maka tanya, oh iya ya, aku main terus. Sekarang mah nggak main terus biar cepat paham ya. Kemudian yang perlu dilakukan di sekolah juga apa? Selanjutnya adalah menjaga kerapihan kelas. Menjaga kerapihan kelas. Dengan apa? Satu, tidak mencoret tembok. Ya, tidak mencoret tembok di tulisan apa? Tulisan kata-kata apa di tembok, nggak boleh. Tembok itu bukan tempat menulis, atau temboknya digambarin, gambar apa, nggak boleh. Atau dicoret-coret, biasanya apa, fulan nakal, ini nakal, nggak boleh ya. Atau apa, tidak boleh menghancurkan fasilitas. Contohnya apa? Main-main batu, lempar-lemparan sama temennya batu, akhirnya kena kacanya pecah. Main bola di kelas, akhirnya kacanya pecah, nggak boleh. Main kejar-kejaran di kelas, nggak boleh ya. Apalagi main kejar-kejarannya sekarang masih musim hujan, nanti ada yang kepleset. Nanti kalau kepleset tangannya nahan, patah, kakinya bisa patah, keseleo, nggak boleh ya. Itu ya harus apa? Menjaga kerapihan kelas, diantaranya tidak mencoret tembok, kemudian tidak mengotori tembok. Kemudian kalian juga harus menjaga alat tulis kalian. Menjaga alat tulis kalian. Setelah pakai pensil atau pulpen, disimpan lagi ke tempat pensil agar tidak hilang. Setelah menggunakan penghapus, ya, disimpan lagi. Penghapus itu, ini penghapus biasanya. Kadang kalau yang iseng dipotongin, dipatahin, atau dipisau jadi kecil-kecil, dibikin mainan, nggak boleh. Ya, atau spidol setelah make biasanya disimpan di mana? Tidak boleh. Itu sebagai amanah kita kepada orang tua. Buku pelajaran setelah dipakai disimpan lagi, setelah dibaca dirapihkan lagi. Jangan sampai buku pelajaran orang tuanya baru sebulan beliin, tiba-tiba habis. Diapain katanya? Dibuat main
layang atau pesawatan atau main origami, kertas lipat, tidak boleh. Ya, biasanya suka diambil tengahnya, sobek. Temennya minta, nih sobek gitu kan. Kata orang tuanya, ini buku matematika kemarin baru ibu beli katanya. Iya ibu, kemarin dipakai main kapal-kapalan. Ibunya nanti malah jengkel. Nggak boleh. Ini sebagai amanah kita kepada orang tua, apa? Menjaga alat tulis ya. Jangan sampai ketika kita mau pakai, aduh pensil tadi di mana ya, lupa. Aduh mana ini ya, lupa. Ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya apa? Tidak membawa uang jajan yang besar ya. Tidak membawa uang jajan yang besar. Ini perhatikan. Ke sekolah tidak boleh membawa uang jajan yang besar. Kira-kira uang jajan kalian berapa sehari? 7.000. 7.000. Udah bawain 7.000. Ada yang 5.000, 5.000 aja. Jangan bawanya 50.000. Wow. Atau 100.000. Wow. Semua yang dia inginkan beli. Semua yang ia inginkan beli. Akhirnya dia kebiasaan jajannya boros. Ya, nggak boleh jadi anak yang boros. Tiba-tiba dia dikasih sama ibunya seharinya itu 5.000. Aduh, kemarin 50.000, kemarin 100.000, sekarang 5.000. Aduh, kurang. Nanti dia minjem, pinjem dong ke temennya. Dia pinjem dong, pinjem. Akhirnya punya kebiasaan menghutang. Nah, akhirnya apa? Punya kebiasaan menghutang. Tiba-tiba ayahnya, orang tuanya dikabari, maaf, anak bapak, anak ibu berhutang pada saya 20.000. Hah? Bekas apa? Ya, tidak boleh. Udah kecil-kecil biasaannya hutang, tidak boleh. Masih kecil udah bisa berani hutang, tidak boleh. Masih kecil itu harus bisa qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu apa? Qanaah itu apa? Merasa cukup terhadap apa yang kita punya. Punyanya 5.000, ya jajannya 5.000. Ya makanya apa? Nih tidak boleh membawa uang jajan yang besar. Jangan mentang-mentang saya mah di rumah juga banyak uangnya. Tidak. Ke sekolah bawa uang secukupnya ya, agar tidak menjadi anak yang boros ya. Tidak menjadi anak yang boros. Kemudian di antara adab ya, di sekolah juga, pasti bertemu dengan teman ya. Di antaranya kita harus memuliakan atau menghormati yang lebih tua. Pasti kan di kelas itu ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Maka kita harus sayang terhadap yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Agar apa? Tidak ada perkelahian, tidak ada berantem, saling suudon, saling mengucilkan, saling menghina, saling ngomongin di belakang. Ya,
Makanya harus saling sayang, saling hormat. Ini diantara akhlak yang baik ketika di sekolah. Kemudian diantaranya lagi apa? Dadanya sebelah sana, duduk dadanya duduk. Kemudian jangan pelit. Jangan pelit. Ketika apa? Temennya lupa misalkan bawa pensil, bawa penghapus. Aduh Alwan, pinjam pensilnya. Gak mau. Gak boleh gitu. Tapi Alwan misalkan apa pensilnya lebih dari 1, bawa 5, bawa 10. Maka harus mau meminjamkan. Pinjam serutan. Boleh. Tapi yang minjem juga harus tahu diri. Minjemnya jangan setiap hari. Kamu itu minjem setiap hari sih? Minjeman nggak boleh setiap hari. Jadi minjem itu minimal hari itu aja. Besoknya harus beli. Ini mah minjem setiap hari. Kamu tuh minjem atau minta sebenarnya? Ya, yang minjem juga harus tahu diri. Gak boleh minjemnya setiap hari. Ya, yang di samping kita juga jangan pelit, tapi yang minjem juga gak boleh tiap hari. Ya, kita memang jangan pelit, tapi yang minjem harus tahu diri. Jangan minjemnya setiap hari terus. Tidak. Tapi kalau kita ada yang butuh, baru dikasih. Dan setelah memakainya, ingat, yang minjem harus dibalikin. Jangan sampai lupa dibawa ke rumah. Simpan di rumah akhirnya. Nanti yang punya pensilnya nggak akan nanyain, biasanya lupa. Jangan ya, jangan sampai demikian ya. Tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, berkata kepada temannya perkataan yang sopan. Sana berisik kemarin juga. Ya, berkata kepada temannya perkataan yang sopan, tidak menyindir. Ya nggak boleh nih, menyindir nggak boleh. Ya, menyindir tidak boleh. Ya, apalagi ketika kita mau nyuruh, sana itu benerin, ambilin ini, harus pakai bahasa yang sopan. Misalkan kita pensilnya jatuhnya jauh, Fulan, Afwan, pensil anak jatuh ke bawah kursi kamu, tolong ambilin. Ada bahasa Afwan, kemudian tolong. Jangan, itu pensil saya, ambilin. Ambil aja sendiri. Nantinya gitu ya. Harus sopan, apalagi ketika kita yang butuh. Harus ada bahasa yang sopan. Kemudian ketika minjem tadi harus dikembalikan. Kemudian yang setelahnya, tidak boleh berambut gondrong. Tidak boleh berambut gondrong. Kalau perempuan mah nggak apa-apa, udah pakai kerudung. Perempuan mah boleh gondrong juga, kan pakai kerudung. Ikhwan juga boleh, asal pakai kerudung. Ayo, mending gondrong pakai kerudung, Ikhwan, atau mending rapih pendek? Pilih mana? Ahwat mah gondrong juga pakai kerudung. Ikhwan yang gondrong harus dipotong ya.
Karena di antara akhlak yang baik bagi penuntut ilmu itu adalah rambutnya rapi, rambutnya pendek, tidak berambut gondrong. Kemudian yang selanjutnya apa? Kukunya pendek. Kukunya pendek. Makanya minimal ya, setiap minggu itu diperiksa, kukunya diperiksa. Kukunya pendek atau panjang? Kalau panjang maka dipotong. Jangan ini mah udah semeter gitu segini. Wah, nanti kayak seiton ya. Nanti kayak seiton. Di bawahnya ada nya warna hitam. Kalau udah hitam nanti hijau. Kalau mau makan ada kuman-kumannya. Jorok. Mau makan. Ini ada kukunya. Ya, tidak boleh karena ini termasuk apa? Sunnah fitrah yang harus dipotong. Maka kukunya harus pendek. Kuku apa? Bisa kuku kaki atau kuku tangan. Kemudian ketika di sekolah apalagi? Awas tidak bermain dengan mainan yang bahaya. Tidaknya duduk. Tidak bermain dengan mainan yang bahaya. Misalkan di rumah bawa mainan baru tapi berbahaya, misalkan pisau-pisauan atau yang bawa ini gas api, nggak boleh. Atau bawa petasan dari rumah, nggak boleh. Ya, tidak boleh main dengan mainan yang bahaya. Contoh, lempar-lemparan pakai bola yang keras, nanti kena temennya, nggak boleh. Ya, harus mainan yang tidak membahayakan. Ya. Sudah sampai di sini dulu pelajaran kita. Inilah diantara adab ketika di sekolah. Ya. Sebelum berangkat sekolah, kemudian ketika kita di sekolah, ketika bersama teman, kemudian terakhir apa lagi? Belum. Yang terakhir ini sudah sedikit lagi. Ketika sudah datang waktu pulang, ini kan belum pulang kan? Maka pulang pada waktunya. Pulang pada waktunya. Misalkan kita bubaran jam berapa biasanya? Jam 4. Maka yang sudah dijemput atau yang biasanya dijemput, nunggu dulu jemputan. Jangan main dulu ke rumah teman. Atau kalau mau main ke rumah teman harus ada izin dulu kepada orang tua. Jangan sampai orang tuanya nyari-nyari, aduh Alwan kemana. Tiba-tibanya tidur di kelas. Aduh. Dikira ada yang nyulik, padahal ada di kelas atau main ke rumah temannya. Maka apa? Pulang pada waktunya. Tidak mampir ke rumah teman kecuali sudah izin
kepada orang tua, kecuali sudah izin ke orang tua. Ya. Kemudian sudah lah, sampai di sini dulu ya. Baik, mudah-mudahan bisa diamalkan. Baik, tugasnya seperti kemarin, apa? Memotokkan ya tulisan yang kalian tulis ya. Memotokkan tulisan yang kalian tulis. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada teman. Kan tadi kita ini juga ke akhlak pada teman ya. Akhlak kepada teman. Akhlak kepada teman. Yang kalian tadi dengarkan harus apa? Atau kepada ini nggak ada teman, ya udah nggak apa-apa, kepada saudaranya, adiknya atau kakaknya, terserah ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.